Oke, dengan saya lagi Steven Nugraha di sini dari kelompok Nas 81. Di sini saya sebagai host ingin teman-teman saya menceritakan memorable moment mereka di masa kehidupannya. Wow, Dari yang keren. pertama, mari kita sambut Yasron untuk menceritakan memorable momentnya. Silakan Yasron, ceritakan memorable momentnya yang pernah Anda alami. Apa ya? Oh, ada satu cikgu. Jadi nih saya kan gue pas kelas 10 ya, awal-awal tuh. Ini kamu kelas 10 ya? Saya bayangin dulu, ini kelas 10. Oke, kelas 10. Oke, bayangin gue kelas 10. Ya. Masuk OSIS. Masuk panitia. Orang kaya lu masuk OSIS? Waduh, Anda jangan meremehkan saya ya. Saya di OSIS walaupun gak ngapa-ngapain tetap jadi anggota juga. Oh, bagus. Oke. Jadi kan ada acara Avasko itu kayak acara lomba-lomba gitu. Gimana sih kayak lomba-lomba antar sekolah gitu kan. Nah terus jadi kayak ada acara openingnya. Nah openingnya itu tuh kayak koreografi gitu. Jadi kayak ada dancer-dancernya, terus ada cerita-ceritanya gimana. Jadi ceritanya tuh kayak pertama ada orang naik Vespa, terus Vespa mogok, terus datang montir. Nah montirnya itu tuh pas habis mau benderin nih, terus kan udah selesai tuh, terus montirnya malah joget-joget. Nah salah satu montirnya itu gua. Oh, Anda sebagai montir ya? Iya, montirnya itu jadi dancer gitu Pak. Wah, keren sekali idenya itu ya. Jadi pas pertama-tama pas gue latihan sih seru terus pasti pikir-pikir ya, anjir malu juga gue ya, dancing gak jelas. Itu aja sih. Oke. Saya mendengar cerita itu ya memang susah untuk dilupakan ya itu. Dan mungkin itu adalah salah satu terbaik yang pernah dia lakukan dalam hidupnya. Oke. Keren. Boleh kita dengar yang ketiga dari Natali yang di tengah ini. Tolong diceritakan memorable moment-nya. Ini Pak Guru dan teman-teman sekalian mohon maaf ya kalau misalnya ceritanya saya agak sedih, tapi nggak juga sih. Iya, nggak apa-apa ya. Oke. Jadi beberapa bulan yang lalu di bulan Mei orang tua saya kena COVID gitu teman-teman. Terus akhirnya saya sama cici saya tuh harus minggat dari rumah kan, pindah biar isolasi sendiri di apartemen gitu. Dan sedihnya di 2 minggu pertama saya pindah itu gejala kedua orang tua saya itu semakin buruk setiap harinya, karena pas itu belum memutuskan untuk dirawat di rumah sakit gitu. Nah setelah 2 minggu karena nggak sembuh-sembuh, akhirnya dirawat dong di rumah sakit yang khusus COVID di daerah saya kan. Nah sebenarnya sih menurut saya experience ini tuh membangun saya dan cici saya gitu, yang tadinya masih malas-malasan di rumah, akhirnya kita harus mandiri gitu. Kan cici saya kerja, saya di rumah gitu kan, di apartemen maksudnya, bersih-bersih, masak sendiri, terus nggak mau pokoknya nggak mau nyusahin orang tua, kan orang tua juga lagi sakit kan gitu, jadi harus ngurusin diri sendiri. Nah yang saya dapet nih dari kejadian ini, untung aja orang tua saya sembuh, udah sehat walafiat sekarang setelah 2 minggu itu ya, puji Tuhan ya. Yang saya dapetin sih ya itu tadi, saya jadi lebih kuat, terus saya jadi menurut saya kebahagiaan itu mudah ya, simple. Dengan kita semua satu keluarga sehat itu udah cukup banget buat saya gitu. Waduh, dari keren banget. Kita beri tepuk kaki yang sangat meriah untuk cerita Natali. Sangat inspiratif ya. Tuh guys, terima kasih. Jangan kalian itu bergantung pada orang tua. Mungkin dulu Natali bergantung kepada orang tua, tapi Tuhan mengajarkan dia untuk mandiri bersama cecenya. Yes.
Tapi setidaknya orang tuanya sudah sehat kan? Udah aman kan? Udah dong, udah Oke. negatif dari Juni. Sekarang udah Oh, Agustus. udah. Jadi ya, puji Tuhan, kita masih semua negatif, masih sehat-sehat di sini. Semuanya juga sehat-sehat ya teman-teman dan Pak Guru. Ya. Keren puji banget, Tuhan, saya Kak. sehat. Keren. Oke, kita lanjut lagi ke sebelah kiri dari Natali. Angie, tolong ceritain memorable moment-nya. Check it out. Iya, kalau gue memorable experience-nya dari SMA tuh pernah di kelas 10 ada kegiatan gitu seangkatan namanya Live In. Nah, jadi ini kita kayak seangkatan tuh nanti kayak tinggal di beberapa desa di Magelang gitu. Terus gak boleh pakai HP selama 5 hari. Iya, begitu. Terus Begitu, kayak, Cek. iya. Iya, terus kayak awalnya kayak harus naik bus dulu kayak jam 4 sore, terus nyampenya kayak subuh gitu, jam kayak 3 pagi kali ya. Terus habis nyampe, kita kayak naik truk lagi buat ke desa masing-masing. Terus kalau gue sih desanya kayak paling jauh sendiri gitu, jadi kayak kalau misalnya mau ke desa orang lain gak bisa, cuman bisa mainnya sama orang yang sedesa gitu. Awalnya sih emang agak males ya, cuman habis dijalanin lumayan seru juga. Udah sih, itu aja. Oke. Kalau begitu. Terus boleh dilanjut lagi dari sebentar. Lupa nama muridnya ya, Pak. Ya, saya lupa nama muridnya. Sebentar ya. Aduh. Oke, dilanjut lagi oleh Dea. Silakan dilanjut. Kalau misalnya aku, my memorable moments itu pas 2 tahun lalu, sebelum pandemi. Kenapa bisa dibilang memorable moments? Karena itu liburan terakhir sebelum pandemi ini ada. Jadi kayak itu benar-benar yang terakhir kalinya bisa enjoy moment, terus bisa keluar pakai masker, bisa nggak perlu repot-repot harus jauh-jauh dari orang gitu. Terus ya gitu. Udah siap, Pak? Udah ya? Oke, ceritanya Pak. udah sampai situ Singkat. aja ya. Ya. Singkat, Bagus padat, ceritanya. jelas ya, Kak. Singkat, padat, dan jelas. Lain kali kalau cerita agak panjangan. Biar seru aja. Moto hidup, Pak, singkat, padat, dan jelas. Iya, bagus. Gak apa-apa, itu adalah pengalaman hidup. Kalau nggak ada itu, kita tidak punya cerita. Untuk yang terakhir, kepada Felicia Dewanto, silakan cerita. Iya, Pak, terima kasih. Jadi kalau saya sih ya, Pak, saya ada cerita waktu liburan bulan Mei. Iya, maaf saya suka typo mulut. Jadi waktu liburan bulan Mei itu saya selama sebulan full itu saya nekat beli tiket ke Bali, tapi beli tiket datang doang, nggak balik. Jadi saya nggak tahu kenapa waktu itu kepikiran apa tuh nekat banget kan. Bosen nih liburan lama banget. Gimana kalau iseng ke Bali tapi nggak tahu pulangnya kapan. Jadi ya udah gas gitu kan, beneran beli tiket terus berangkat ke Bali tuh bener-bener saya nggak ada planning mau kemana, mau nginep di mana, pulangnya kapan tuh nggak ada sama sekali. Jadi bener-bener nyampe Bali itu ya udah gitu langsung ya beruntungnya sih karena ada om tante di sana jadi bisa diadopsi di sana sebentar doang. Tapi yang pengen saya highlight dari kenekatan saya ke Bali tanpa ada tujuan dan nggak tahu pulangnya kapan adalah banyak hal yang bisa kalian temukan ketika kalian tuh ada di keadaan yang pressure banget, karena kan waktu itu saya harus mikir gimana caranya uang saya yang kayak terbatas banget itu saya bisa pulang. Dan waktu itu saya bantuin pedagang-pedagang yang ada di daerah-daerah pinggir pantai, saya lupa daerah mana gitu. Terus habis itu dapat uang tambahan buat supaya bisa jajan-jajan di Bali gitu kan. Itu benar-benar semuanya penuh dengan kenekatan, tapi ya again banyak pelajaran yang saya dapat sih dari situ. Akhir cerita, akhirnya saya di sana tuh sekitar 20 hari dan pulangnya alhamdulillah diiniin sama om tante karena ngelihat kalau banyak
hal yang gue pelajarin di sana gitu loh, kayak dan mereka appreciate kalau gue tuh datang nggak buat cuma ngasal doang gitu. Oh ya, Berapa satu orang, pesan. Son? Kenapa? Berapa orang? Berapa orang? Gue doang, bener-bener gue sendiri. Wah, kamu saya lihat-lihat anaknya rebel ya, nekat ya. Asli Pak, beneran. Nekat sih nekat, tapi nggak sendiri juga. Tapi Asli tolong, Bareng sendiri. temen gitu berdua, setidaknya berdua. Kagak, gue sendirian Tapi- ke Bali. tapi tolong kalau ntar Anda punya anak seperti itu, Anda jangan heran. Berarti dia Iya, Pak. seperti mamanya ya. Iya Pak, maaf Pak. Oke, yang saya dengar ceritanya dari sini yang paling menarik untuk saya adalah cerita Natali. Itu sangat menyentuh untuk kita semua dan bisa belajar dari situ. Kalau kita itu jangan bergantung kepada orang tua dan sayangi orang tua kita selagi masih ada. Oke, kelas kita sudah selesai. Sudah jam berapa ini? Saya lihat dulu di HP. Oh, udah jam 10 malam ya. Waduh. Oke, Bapak karena belum udah cerita, jam Pak. 10 malam. Saya kebetulan tinggal di Kanada ini. Ya, saya kebetulan tinggal di Kanada yang memiliki perbedaan waktu yang sangat jauh gitu. Oke, sekian dari kelas saya. Saya Cerita Bapak dong, Bentar belum. Pak, gue belum Kita cerita. Bapak belum, Pak. Oh iya, maaf. Parah banget. Dilupakan nih. Maaf, Pak. Yalah Pak, maaf. Bapak hidup ganti lebih dosen lama aja juga. lah. Bisa-bisanya dilupakan, Pak. Maaf. Saya nggak kelihatan itu kamu belakang Yasron soalnya. Coba oke, untuk Elaine, tolong ceritakan memorable moment-nya. Nah, untuk memorable experience gue tuh agak mirip sama Angie ya. Ceritanya tuh tentang live-in, kayak cast trip dari sekolah gue. Nah, sebelum kita trip tuh kita harus cari ide, kayak kita harus ngumpul dana untuk donasi ke mereka. Terus sekolah angkatan saya tuh kayak buat bisnis di sekolahku, terus dalam beberapa hari untungnya tuh bisa kekumpul sekitar 4-5 juta kalau nggak salah. Nah, terus setelah itu kita berangkat ke tripnya, kita harus bangun kayak jam 3 atau 4 pagi gitu ngumpul di sekolah. Setelah itu perjalanan cukup jauh, yaitu kan ke Pangalangan, Jawa Barat. Yang istilahnya tuh kita tuh belum familiar sama environment-nya, karena kan di sini kan banyak buildings. Kalau di sana tuh bener-bener Alfamart pun nggak ada, Indomart tuh nggak ada. Jadi cuma ada toko-toko kecil dan kayak perumahan doang. Nah, di sana itu kita tujuannya tuh untuk membantu yang lain juga. Jadi sambil kita di sana kita bantu-bantu ganti pipa mereka supaya mereka tuh bisa memiliki access to water yang lebih baik. Dan juga kita bantu-bantu di sekolah mereka, ada yang mengajar bahasa English, math, dan lain-lain. Terus ada juga yang membuat perpustakaan, soalnya perpustakaan mereka tuh bener-bener kotor banget dan pokoknya nggak ada yang bisa masuk. Dan saat di situ sih saya belajar banyak ya. Salah satunya tuh untuk bersyukur dengan apa yang kita punya sekarang. Karena mereka itu anak-anak kecil di sana itu benar-benar problem mereka yang harus mereka hadapin tuh simple banget. Misalnya nanti mandi gimana, pakai air apa. Minimal tuh kita di sini udah nggak mikir sesuatu yang begitu lagi ya, bukan problem lagi. Selanjutnya juga untuk caring ke others. Sebelumnya saya tuh nggak tahu ya ada orang yang harus go through that, dan setelah trip ini saya juga belajar walaupun kalian nggak tahu, berusahalah untuk mencari tahu. Udah itu aja sih dari aku. Oke, itu cerita yang sangat menarik. Ini Yasron kemana ini? Waduh, menghilang dari kelas saya tiba-tiba ini. Pak, keren banget Pak. Keren banget, saya apresiasi ceritanya Elin. Tapi ini tolong Yasron ini. Yasron, kamu kemana? Maaf pak. Kaki saya gatal. Coba kasih lihat tangannya ada apa? Waduh. Ntar pak. Gak ada apa-apa Jangan kok. aneh-aneh ya di kelas saya ya. Gak ada apa-apa pak. Udah, saya percaya sama kamu. Oke, sekian dari kelas saya. Saya ucapkan Cerita terima Bapak kasih yang sudah bercerita. Cerita Kita bapak belum pak. Hidup lebih lama juga. Cerita Bapak juga. Ya udah deh, saya cerita. Oke, saya pernah mengalami